Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas materi siklus akuntansi, yaitu tahapan pelaporan pada perusahaan dagang. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Dalam tahapan pelaporan pada perusahaan dagang, yang pertama kali akan kita buat yaitu adalah laporan keuangan. Jadi, pembuatan laporan keuangan merupakan kegiatan akhir dari tahap-tahap siklus akuntansi. Laporan keuangan dapat menjadi pedoman berbagai pihak untuk pengambilan keputusan pada periode akuntansi berikutnya. Maka, laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan baik agar dapat dibaca dan dipergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi, peranan laporan keuangan ini sangatlah penting bagi perusahaan. Pada perusahaan dagang, laporan keuangan perusahaan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal atau ekuitas, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan operasi atau laporan P&L dan Profit Loss Statement. Ini adalah salah satu laporan keuangan utama perusahaan. Tujuan dari laporan laba rugi dibuat adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi selama 1 tahun, kuartal, atau periode waktu lain. Di sebelah kanan kita bisa kita lihat adalah bentuk contoh dari laporan laba rugi perusahaan dagang. Terdapat 4 item utama yang wajib dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue, yaitu jumlah yang diperoleh melalui penjualan barang. Yang kedua, ada beban atau expense yang meliputi HPP atau harga pokok penjualan, beban SG dan A, dan beban bunga. Pokoknya segala macam jenis beban. Yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian atau gain and losses. Seperti penjualan aset tidak lancar dengan jumlah yang berbeda dari nilai bukunya. Lalu yang keempat, ada pendapatan bersih atau net income, yang merupakan hasil pengurangan biaya dan kerugian perusahaan dari pendapatan dan keuntungan perusahaan. Kita lanjut. Yang kedua, ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan atau yang diterima dan dibelanjakan atau dikeluarkan selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan, kuartal, ataupun tahun. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Jadi ini merupakan jembatan antara laporan laba rugi dan neraca. Jadi kita harus membuat laporan arus kas terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sebelah kanan adalah contoh laporan cash flow atau arus kas pada perusahaan dagang. Dalam laporan arus kas juga terdapat 3 bagian penting yang wajib dilaporkan. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil pendapatan utama dari suatu organisasi dan aktivitas lain yang bukan merupakan investasi atau pendanaan. Arus kas apapun dari aset lancar dan kewajiban lancar. Lalu yang kedua, ada aktivitas investasi. Setiap arus kas dari akuisisi dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu setiap arus kas yang menghasilkan perubahan dalam ukuran dan komposisi modal ekuitas yang dikontribusikan atau pinjaman entitas, yaitu seperti obligasi, saham, dan dividen. Lalu yang ketiga ada neraca. Neraca ini
sangat membantu pemilik dan stakeholder bisnis dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Kita juga dapat menggunakan neraca untuk menentukan bagaimana memenuhi kewajiban keuangan kita dan cara terbaik menggunakan kredit untuk membiayai operasi kita. Neraca juga memiliki rincian dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Anda dapat melakukan perbandingan 2 tahun berturut-turut. Jadi dengan neraca ini kita bisa melakukan perbandingan bagaimana sih posisi keuangan perusahaan kita dari tahun sebelumnya ke tahun yang sekarang, apakah mungkin lebih naik atau lebih turun. Pokoknya kita bisa membandingkan. Data ini akan membantu kita melacak kinerja kita dan mengidentifikasi cara untuk membangun keuangan kita dan melihat di mana kita perlu meningkatkannya. Jadi kita bisa lihat di mana nih turunnya tahun sebelumnya dan yang sekarang. Jadi kita bisa fokus untuk memperbaiki masalah pada perusahaan kita. Ada juga hal-hal yang harus ada pada neraca, yaitu yang pertama adalah aktiva atau aset. Aset biasanya diatur menjadi aset liquid atau aset berbentuk uang tunai atau dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, dan aset non-liquid yang tidak dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai seperti ini aset tidak lancar ya, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua itu ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah dana yang dimiliki oleh bisnis dan dipecah menjadi kategori saat ini dan jangka panjang. Kewajiban itu dibagi dua, yaitu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar adalah yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan termasuk barang-barang seperti hutang, gaji, pengurangan pajak pendapatan, sewa gedung, dan lain-lain. Lalu ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo setelah periode 1 tahun. Jadi periodenya lebih dari 1 tahun. Ini mungkin termasuk kewajiban pajak tangguhan, hutang jangka panjang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada modal atau ekuitas. Ekuitas juga dikenal sebagai modal pemilik atau ekuitas pemegang saham, yaitu adalah modal yang tersisa setelah dikurangi kewajiban dari aset. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup atau dalam bahasa Inggrisnya adalah closing journal entry, yaitu jurnal yang diterbitkan di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan tersebut, saldo akun-akun akan menjadi nol di awal periode akuntansi. Akun yang ditutup merupakan akun nominal seperti pendapatan dan beban, dan akun pembantu modal misalnya pref dan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari jurnal penutup, yaitu antara lain yang pertama, menutup saldo berada di semua perkiraan sementara, menjadikan perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, supaya saldo akun modal memberikan gambaran jumlah yang sesuai dengan kondisi di akhir periode, menjadikan saldo akun modal akan sama dengan jumlah akhir yang dilaporkan di neraca. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan neraca awal periode berikutnya sesudah dilakukan penutupan buku. Selanjutnya ada akun yang memerlukan jurnal penutup, yaitu yang pertama akun pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga ikhtisar atau saldo laba rugi, dan yang keempat prive. Selanjutnya yaitu cara membuat jurnal penutup. Yang pertama ada menutup akun pendapatan. Menutup semua akun pendapatan dengan cara melakukan pemindahan rekening akun pendapatan ke rekening saldo ikhtisar atau laba rugi. Contohnya misalnya, penjualan di debit, pendapatan jasa di debit, pendapatan di debit, retur pembelian di debit, potongan pembelian di debit, dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, itu merupakan contoh untuk menutup akun pendapatan. Yang kedua ada menutup akun beban. Menutup semua akun beban dengan cara melakukan pemindahan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Misalnya, ikhtisar laba ruginya di debit, bebannya di kredit, pembelian kredit, retur pembeliannya kredit, potongan pembeliannya kredit, dan pajak penghasilannya kredit. Nah, itu merupakan contoh untuk menutup akun beban. Yang ketiga ada menutup akun ikhtisar laba rugi. Menutup semua akun ikhtisar laba rugi dengan cara melakukan pemindahan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ada dua keadaan yang dapat terjadi, yakni laba atau pendapatan lebih besar dari beban, atau rugi atau pendapatan lebih kecil dari beban.
Contohnya, misalkan apabila kita memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba ruginya dilakukan pendebitan dan akun modalnya dikreditkan. Namun, apabila kita mendapatkan rugi, maka akun modalnya dilakukan pendebitan dan ikhtisar laba ruginya dikreditkan. Nah, yang terakhir ada menutup akun Prive. Menutup akun Prive atau penarikan modal oleh pemilik seringkali hanya terjadi di perusahaan dengan skala kecil. Misalnya, cara melakukannya dengan pemindahan akun Prive ke akun modal. Contohnya, modalnya di debit, Prive-nya di kredit. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di video tersebut. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah dibuat jurnal penutup, selanjutnya disusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, tujuannya dibuat neraca saldo setelah penutupan yaitu untuk memastikan jumlah kedua sisi dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Saldo modal mengalami perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Adapun saldo pendapatan dan beban dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan, karena saldonya menjadi nol setelah jumlah penutupan. Lalu di sini ada contoh neraca saldo setelah penutupan dari perusahaan Surya Sejati. Di sini seperti biasa ada nama akun, ada debit, ada kredit. Akunnya aktiva, kewajiban, sama modal, lalu dijumlahkan. Setelah menyusun neraca saldo setelah penutupan, masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu membuat air jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Ada 4 hal yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu utang beban. Nah, kalau di jurnal penyesuaiannya itu adalah beban pada utang, tapi jika di jurnal pembalik maka utang pada beban. Lalu yang kedua ada piutang pendapatan. Jika di jurnal penyesuaiannya piutang pada pendapatan, tetapi jika di jurnal pembalik maka jadinya pendapatan pada piutang. Yang ketiga, beban dibayar di muka dalam kurung dicatat sebagai beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah dibayar di muka pada beban. Kalau di jurnal pembalik adalah beban pada dibayar di muka. Lalu yang keempat itu ada pendapatan diterima di muka. Nah, kalau di jurnal penyesuaian itu pendapatan diterima di muka. Kalau di jurnal pembalik, maka pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.